Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyardah atau membentangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalimat akidah itu isim fa'il tapi bimakna isim maf'ul. Aqidatun bimakna mu'taqadah. Apa itu mu'taqadah? Sesuatu yang sudah diikat bulat. Artinya harus menjadi patokan tolok ukur dalam sepak terjang hidup dan kehidupan kita. Jadi aqidatun bimakna mu'taqadah. Oleh karenanya kita sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh sepak terjang kita, baik secara individual maupun komunal, urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah, tidak boleh lepas dari ajaran-ajaran tentang akidah, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah kok tidak Ahlul Quran was Sunnah umpamanya? Karena pada hakikatnya makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu sudah ada di dalam sunnah. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra litubayyina linnas. Saya turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad agar kamu menerangkan. Ya dengan ucapan kamu Muhammad, ya dengan gerak-gerik perbuatan kamu Muhammad, atau dengan takrir, ketetapan-ketetapan yang dari Nabi Muhammad. Takrir itu bukan keputusan hukum, ada masalah kemudian Rasulullah memberikan, itu bukan. Yang dikatakan takrir itu ketetapan Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat memakan satu makanan atau satu buah atau bertindak sesuatu tindakan. Rasulullah tidak menyuruh, pun Rasulullah tidak melarang. Itu namanya takrir. Karena kalau melarang atau menyuruh berada dalam kaul. Dari kaulun Nabi. Jadi isi sunnah itu ada 3. Ada apa itu? Kaulun Nabi, lagi ada fi'lun Nabi, ada takrirun Nabi. Nah sunnah itu sebagai the best per excellence. Tafsir munfarid dari Al-Quran. Jadi kita singkat tapi padat Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kok Quran tidak ada? Karena makna di dalam Al-Quran itu sudah berada dalam sunnah Nabi. Fi qaulin Nabi, fi fi'lin Nabi, fi takririn Nabi. Sedangkan berjamaah itu adalah kelompok orang sejak dari sahabat sampai santrinya sahabat, sampai santri-santrinya sahabat, sampai pada ulama yang ada di atas kita yang meneruskan qaulun Nabi, fi'lun Nabi. Makanya al-ulama waratsatul anbiya itu. Ulama itu penerus apa dawuh Rasulullah, apa tindakan Rasulullah, apa takrir yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cuman ada yang tingkat tinggi, ada yang menengah, ada yang tingkat bawah itu. Ulama-ulama yang tingkat tinggi itulah yang bisa memproduk akhlak-akhlak yang tingkat tinggi dalam ilmu tasawuf itu. Sampai ada tingkatan ahlul hakikah, ada tingkatan ahlul macam-macam itu. Karena mereka para ulama yang super tingkat tinggi itu menjangkau makna di balik qaulun Nabi atau fi'lun Nabi atau takrirun Nabi. Dan itu dari Allah sebenarnya, izin dari Allah. Para ulama itu mampu menyadap makna-makna yang berada di balik qaulun Nabi, fi'lun Nabi. Jadi akan halnya ideologi Pancasila, di balik ketuhanan yang Maha Esa itu ada risalah wa nubuwah Rasulillah. Itu toreh Islam, peneropongan Islam terhadap, makanya kenapa kok Islam menerima pada Pancasila, bahkan membela kepada Pancasila. Siapapun yang mengotak-atik Pancasila, orang Islam tidak bakal terima karena Islam Pancasila itu sudah
sesuai dengan Islam. Sudah cocok, sudah final. Jangan diotak-atik kalau sudah final. Di balik ketuhanan yang Maha Esa itu ada kenabian Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mantapnya kita, yakinnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dalam bahasa Arabnya itu Allahu Ahad, lam yalid wa lam Allahu samad, Allahu wahidun la syarikalah, itu justru diantarkan oleh sunnah Rasul. Diantarkan atau lebih tepatnya kita mantap yakin kepada la ilaha illallah karena diantarkan oleh Muhammad Rasulullah. Oleh Muhammad Rasulullah. Jadi pengikut ahli sunnah wal jamaah itu jangan ragu untuk menerima Pancasila karena Pancasila itu sudah final dan sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, sudah pas. Jadi bahkan wajib membela kalau ada kelompok-kelompok orang-orang yang mengganggu Pancasila sebagai tolak ukur di dalam berbangsa dan bernegara di negara Indonesia, Republik Indonesia ini, wajib akidah orang-orang penganut as-sunniyin wa sunniyat, penganut akidah al-sunnah wal jamaah itu membela. Karena itu sudah merupakan kesepakatan lagi oleh para pinasepuh kita salafun saleh yang katanya Allah dalam Al-Qur'an aufu bil uhud innal ahda kana mas'lum. Al muslimuna ala syurutihim. Jadi yang penting penganut Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul menjalankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sampai merona yang dikatakan al-akhlaqul karimah. Bu'istu liutammimah makarimal. Sebelum kita bisa meronakan al-akhlaqul karimah itu, kita masih berkewajiban untuk memasak matangkan diri dulu. Jangan tolah-toleh itu. Ya, alright labora kata orang Perancis, sambil lalu beribadah, berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah, Abdullah yang masak dan matang sehingga cocok diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mencakup ya masalah tauhid, masalah fikih. Makanya kita ini di masalah fikih ikut madhahibil arba'ah. Madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ahmad. Imam Maliki, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Yang umum di Indonesia itu nganut madhab Asy-Syafi'i. Cuman semuanya itu adalah memetik dari sunnah Rasul. Backgroundnya atau dalilnya dari madhahibil arba'ah itu satu sumber itu. Loh kok lain pendapat? Umpamanya kok satu sumber kok? Iya, karena kapasitas seseorang itu tidak sama target dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membuat lautan, ada bengawan, ada sungai, ada parit. Kullu syai'in biqadar. Tiap sesuatu itu ada target tersendiri, ada takdir sendiri. Takdirnya sungai tidak sama dengan takdirnya samudra. Takdirnya samudra sungai tidak sama dengan parit itu. Jadi itu sudah kekayaan Allah, sudah kekayaan. Dan ternyata ada yang ngepas pada Maliki, ada Hambali. Yang penting kita lillahi ta'ala di dalam beribadah atau berdedikasi hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama hamba Allah sampai di masalah interaksi, komunikasi, transaksi di ekonomi. Serius dan lillahi ta'ala. Jadi di masalah tasawuf kita ikut Imam Junaid, Imam Bustami, kemudian yang terakhir ini Al-Ghazali itu. Di bidang akidah masalah kita Al-Asy'ari, ikut Al-Asy'ariyah kita dan Al-Maturidiyah. Makanya to the point-nya yang dikatakan asyawadil a'dam, yang kata Nabi itu beliau bersabda alaikum bisyawadil a'dam. Kamu hidup itu harus berpegang kepada syawad. Apa syawadil a'dam? Itu kelompok yang bonafit, yang agung, yang brilian, yang absolut. Siapa mereka? Asyawadil a'dam? Asyawadil a'dam itu sebuah kelompok
yang akidahnya al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang fikihnya ala madhahibil arba'ah, kemudian tasawufnya ala Imam Ghazali, Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Tijani dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang dikatakan syawadil a'lam. Kemudian yang terakhir itu apa ciri khas atau alamat dari orang menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ciri khasnya itu. Ciri khasnya itu ada 3. Pertama, akhlaknya bagus. Teduh akhlaknya itu. Indah teduh. Jangankan orang yang tidak merasa damai, senang, riang, atau sumringah. Hewan pun itu, lingkungan itu seakan-akan syukron seakan-akan begitu. Lingkungan yang tidak bisa berbicara itu ya. Batu-batu apa itu. Hewan-hewan, burung-burung itu karena bagusnya akhlaknya penganut Ahlussunnah bilang terima kasih saya disikapi dengan sikap yang sangat mendinginkan, apalagi orang itu. Jadi tidak kasar, tidak pisiwar, tidak brutal, tidak radikal, tidak. Tapi teduh, anggun dan teduh. Itu pertama, akhlak. Makanya Nabi bersabda, bu itu diutamimah makarimal akhlak, bukan makarimal ibadah, bukan makarimat taqwa, bukan makarimat. Karena nonsen berbicara tentang takwa, ibadah, taat itu, tapi akhlaknya itu busuk. Akhlaknya itu retak. Nonsen. Berarti rusak semuanya takwanya, ibadahnya kalau akhlaknya itu akhlaknya itu jelek. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama, sampai pun kepada almarhumin. Makanya ada tahlil, ada haul itu karena almarhumin itu sebenarnya tidak mati. Dikatakan mati karena tubuh tidak bisa ikut pada ruh di saat berpindah pada alam barzah itu. Yang kedua, senang pada ulamanya Allah, walinya Allah dan para habaib. Itu cirinya, bahwa orang itu menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, senang kepada ulama, senang kepada para wali, senang kepada habaib. Yang ketiga, alamannya penganut Ahlussunnah wal Jamaah itu senang berzikir atau bersolawat. Itu ciri khasnya secara to the point. Pendeknya secara pendeknya itu ringkasnya ciri khas daripada penganut akidah Ahlussunnah. Akhlaknya bagus kepada Allah, kepada sesama hamba Allah, sampai pun kepada almarhumin, penghuni kubur itu. Jadi kita ke kubur itu bukan bertuhankan kubur, tidak. Kita ke kubur itu di samping karena di kubur ada kuliah gratis. Seakan-akan kubur itu bilang pada orang yang ziarah, kamu siap-siap suatu saat akan ada di perut saya seperti yang lain. Lagi-lagi yang mereka mati itu di dalam kubur hidup. Tidak mati itu. Kalau mati hilang, orang yang mati itu hilang begitu, berarti Allah membuat surga dan neraka tidak ada artinya karena hilang sudah. Padahal surga dan neraka itu Allah ciptakan. Ada itu. Sekarang ada surga, ada neraka ya ada. Cuman masih belum ada penghuninya. Beda dengan surganya Nabi Adam. Kalau surganya Nabi Adam kan surga hadiah itu. Karena Nabi Adam menghuni surga tidak karena ibadah, langsung masuk berada dalam surga. Nah surga kita itu surga darul amal. Nanti yang akan ada di dalam surga itu setelah beramal di dunia. Setelah akhlaknya bagus di dunia. Itu baru nanti masuk surga. Jadi masih menjemput kita. Ya moga-moga kita semua termasuk orang yang menghuni surga. Jadi itu yang dikatakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah, senang kepada ulama. Akhlaknya bagus, senang kepada ulama. Senang itu bukan ucapan seperti demi Allah kiai saya cinta, tidak. Tapi dihormati itu ulama, dibantu itu perjuangannya ulama. Baik dengan materi maupun non materi sampai doa demi doa. Walaupun tidak ada di dekatnya dibantu, itu namanya hubbul ulama. Katanya Nabi itu an-nasu yusaru ma'aman habbah. Manusia itu nanti dibangkitkan dari kubur berserta orang yang dia cintai ketika. Kalau
Kalau kita itu cinta pada ulama, nanti bareng ulama. Ya kalau kita itu senang pada orang yang main, pembunuh umpamanya, ya bareng pembunuh nanti. Almar'u yusyaruman, maka kita harus dan semestinya kita cinta kepada ulama. Dan yang terakhir, senang dikiran. Malah dikiran itu bukan pada waktu ada Jumat, dikir atau tahlil. Tapi dibuat camilan dah ketika lagi kosong. Camilan dikiran. Karena jiwa kita ini perlu terbangun. Makanya katanya lagu itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. Jiwa yang didahulukan. Manusia dikatakan manusia karena jiwanya. Maka zikir, tahlil, sholawat itu sebagai pembangunan jiwa. Kalau jiwanya tidak terbangun, tidak sehat walafiat, diberi proyek, diberi apa, dimakan itu aspalnya nanti dimakan, anunya dimakan karena jiwanya tidak terbangun, sakit jiwanya itu. Itu saya kira secara ikhtisar, karena berbicara esensial yang lengkap tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak cukup 100 tahun, 200 tahun. Cuman kalau diamalkan dengan ikhlas akan ada hikmah-hikmah, wisdom yang akan diulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.